Halo, saya Muhammad Ronaldo. Saya adalah juara 2 DISC Season 2 dan saya seorang pekerja. Ya, gitu. Dong, format kenalin apa lagi itu aja kan ya. Halo, saya ada Popon Kerok, saya juara 1 DISC Season 2 dan saya bukan bekerja. Saya Putra, saya juara 3. Ya, pekerjaan saya melukis. Kita mau PDI. Enggak, ya itu. Kadang-kadang kalau iseng-iseng, Perindo buat lukis juga, Pon. Oh iya, logo-logo partai. Iya, Iya. partai. Pengalamannya menyenangkan. Pasti gitu ya. Nggak template banget ya. Pengalaman menyenangkan, cuman yang menegangkan itu tuh karena lawan-lawannya itu di luar ekspektasi gitu. Bener-bener yang komika-komika yang luar biasa sekali. Bang Popon, Bang Putra, itu aja kayak. Nggak bercanda. Yang lain biasa aja. Nggak bercanda. Yang lain Didi, masa katanya biasa aja. Bercanda, maksudnya yang lain tuh gokil-gokil gitu, berat gitu. Ditambah lagi kita juga ada perkovitan duniawi, jadinya wah seru sekali. Pengalamannya macam-macam tuh rasanya tuh awal-awal pas mau ikut kompetisinya tuh ada ragunya iya, ada nggak enaknya iya karena sebagai status sudah pernah juara di kompetisi TV. Ada nggak enaknya sama teman-teman komunitas itu. Gue awal-awal tuh kayak aduh gue ikut-ikutan aja dah, bikin juga biasa-biasa aja video, nggak terlalu pakai effort yang gimana takutnya kayak kelihatan buat pengen menang atau gimana gitu. Tapi ya kesini-sininya pengen. Ya udahlah. Effort lah dikit Iya, dikit kalau udah jauh udah nanggung gitu. Kalau yang awal tuh satu, yang show satu, yang audisi apalagi itu nggak nulis tuh materi tuh, biasa aja tuh sekepikiran aja. Main kedua juga begitu. Udah ketiga kayaknya ini serius aja dah. tulis. Sempet Covid di tengah kompetisi Covid, cepet ini juga takut gimana nih. Katanya Covid kan suruh seneng-seneng. Ya gimana seneng kalau belum ada materi. Masih pusing. Coba-coba tulis ternyata malah yang pas di hari Covid itu dinilai lucu tuh sama juri itu. Iya. Malam itu. Seru sih. Mantap. Ya senang lah pasti kita ya, pengalaman kan. Soalnya juara, kalau nggak juara baru nggak seneng ya. udah capek-capek bikin materi dapat sepatu roda gitu. Kalau nggak juara. Sepatu roda. Ada mesinnya tapi. Tapi enak juga sih karena pandemi ini nggak ada kerjaan, jadi ya lumayan lah kita tiap minggu bikin materi kan dulu. Kalau biasanya enggak tuh, biasanya di rumah diem aja ya kan, ngeliatin monyet gitu. Tapi emang kalau Firman ini yang sekarang lebih apa ya, lebih banyak begadang kayak kemarin tuh gua tuh sebenarnya. Iya, setuju. Karena bikinnya soalnya syuting yang aman tuh di atas jam 12. Betul. Gue juga pada malam kenapa ya? Oh iya. Jadi jam 2 malam gitu Bener, kan. gue bisa selesai jam 3 Itu. baru ini. Biasanya nyari alasan ke Mas Diki, Mas ini kita. Padahal emang belum bikin. Yang gue malam itu yang gue ada momen yang gue bilang ngomongnya pelan-pelan gak bisa berisik karena bini gue tidur, kan emang bener. Di sebelah lagi tidur tuh karena gue bikin malam-malam. Aku juga pernah stand up kan, aku juga pernah dibilang bisik-bisikan. Tapi itu lebih ke karena nggak yakin sih. Bukan karena ada yang begitu itu. Nggak yakin sama materi aja. Pengalamanku yang paling berkesan itu pas justru yang pertama, yang pas aku berarti masuknya bukan pas audisi ya, eliminasi pertama ya berarti aku ya. Inisian. Yang pertama tuh yang aku ngomongin Bang Adri, ngomongin Bang Gian, gitu kan. Itu tuh juga sama kayak Bang Pon, itu nothing tulus aja tuh. Kayak kan udah pernah juga kan mau ngasih kesempatan ke yang lain. Ternyata nggak ada yang ngambil kesempatan di konten. Ternyata nggak dikasih. Udah aku kasih tadi ketaruh di meja, ayo kalau ada Bener. yang mau ngambil. Nggak ada juga nih, udah. ambil lagi gitu, juara 2. Keren sih udah. Terus nothing tulus tuh, makanya udah ngomongin juri aja waktu itu kan, ngomongin Bang Gian, ngomongin Bang Adri, terus dijanjiin bakal jadi openernya Bang Adri, yang sampai sekarang tidak dihubungi lagi. Ya mungkin lagi sibuk ya kan, lagi ada diurusin. Kalau nggak dihubungi juga ya season 3 aku bakal ngomongin Bang Gian lagi nih. Enggak, ngomongin Coki season 3 kita. Kalau udah bebas itu juga ya. Tapi yang ngejanjiin show opener Coki bukan lu ya? Bukan, Harry.
Harry. Ya sama bener sama si Aldo tuh awal-awal kan biasa nggak ngasih kesempatan. Gue baru tuh pas lagi yang diwasa sama Mas Diki tuh tentang urutan yang juara berapa udah dapat hadiah wine bag. Kalau di sini keluar aman nih kayaknya. Kalau sebelumnya kayaknya sedih juga nggak dapet apa-apa nih. Apalagi kan gue di kompetisi sebelumnya tuh yang lain biasanya juara pada dapat mobil. Jadi di sini dapat wine bag nih. Wah lumayan juga, nggak apa-apa deh. Yang penting beroda kan walaupun cuma 2 atau 1. Gue kan nggak dapet yang roda 4 kayak yang lain gitu. Yang penting dapat hadiah yang ada roda-rodanya, nggak apa-apa nih gue. Jadi lumayan serius nih ngejarnya. Kalau momen yang paling ini gue tuh ya sebenarnya final sih. Final tuh gue syuting 2 kali. Sama kita juga. Gue bikin materi stand up nih beda karena mau ngedit kan kayak si Aldo. Jadi gue main putus-putus tuh cut gitu beatnya. Begitu dipotong-potong under. Ya menitnya kurang 30 detik gitu kan jauh kan. Gue takut jadi masalah aja udah mah tapping masa masih under gitu. Aku ngulang lagi. Besoknya gue syuting lagi. Itu ya karena Bang Pupon belum terbiasa ngedit. Betul. Ini untuk kalian semua, ngedit itu tidak semudah itu. Nggak gampang. Tapping lagi. Begitu soalnya kita harus tahu menitnya, detiknya. Iya benar. Satu ya kurang. Aduh aku sering banget kayak gitu. Gitu sih kalau itu final. Kalau gue yang ini nih yang berkesan banget nih. Waktu babak yang tema susah apa waktu itu ya? Apa diri? Ini arti kehidupan. Kan waktu itu kan gue ngalahin si Andro ya. Akhirnya gue ngatain Andro. Pas Andro gugur, kan dia gugur lagi 2 kali tuh. Ada yang DM gue, ada komik yang DM gue. Oh iya, makasih bang udah dia wakilin perasaan kita. Wah, kayak si Andro dibenci kayaknya. paling berkesan itu. Andro. Tapi memang di DDS itu tuh selalu ada satu sosok yang melekat banget gitu. Di season 1 Bandi. Bandi itu kan Bandi Jaktim. Iya, ini orang ini kayak akhirnya di-mention terus gitu. Dan yang di season 2 ini kayaknya Bang Andrew itu sih kayaknya. Atau Harry dia diagungkan. Yang nggak diagungkan. Iya, ini kayak yang dikata-katain. Selalu ada tuh. Momen paling menegangkan itu pas mau masuk 3 besar. Karena aku di final aku udah nothing tulus. Kayak udah nanti udah dapet duit gitu. Yang pas di 3 besar tuh mana materiku tidak yakin. Itu kan aku tipis banget kan aku sama yang siapa sih? Kang Ricky sama Jiung. Itu apalagi waktu itu Kang Ricky lucu banget kan. Pas ngeliat Kang Ricky yang kedua Warwirwood bercanda. Cuman itu beneran ada nafasnya aku tuh kayak uniknya bisa nih gitu. Ternyata beneran itu sih, itu paling deg-degan tuh aku tuh. Kalau kan aman-aman aja ya. Kalau gue kan pernah yang di Batum tuh. Oh iya. Di tema cinta ya kalau nggak salah. Cinta apa sih temanya? Yang ini yang ada gimmick dipukul. Iya itu. Aduh gue malu banget tuh. Itu materi itu lama banget tuh ada beberapa materi yang bener-bener di awal gue stand up gue pakai di situ karena gue apalagi materi soal cinta ya bingung nih. Gue pakai ternyata kurang tuh, malu banget. Gue takut tuh pas ini bener-bener yang tadinya tuh yang biasa aja tuh soal voting tuh, minta ngajak voting nggak yang gimana pas tahu nih anjing Batum nih, ayo teman-teman bantu voting karena gue tahu voting gue paling bawah juga. Iya kita kalau udah deg-degan bisa minta tolong bantu voting. Ini mah ngalahin Sunpras lah di voting. Walaupun sebenarnya Sunpras juga ada ketawanya tuh, gue gak enak juga sama Sunpras. Tapi bukan gue Sunpras yang nentuin kan juri. Masyarakat. Iya banyak yang komplain tuh komik-komik yang senior-seniornya Sunpras di Jogja. Harusnya Sunpras yang lolos, aduh kan bukan kuasa saya. Salahnya nggak minta voting. Susah emang orang Jogjanya lagi. Sunpras Jogja ya? Jogja. Oh lagi nyepi kan waktu itu dia. Kok nyepi Bali? Bali. Beda dong. Kalau gue negangin yang 2 tema itu tuh. Tema yang tadi sama yang tema virus. Apa vaksin. Oh itu gila sih. Itu gue pasti wah ini neganginnya kenapa? Ternyata pas kita lihat tayangannya intinya sama semua kan. Tanam chip. Betul. Ini gimana nih? Itu doang. Ya untungnya itu si Jiung sama si Ricky-nya pleset. Akhirnya lolos. Itu kan pas yang tema vaksin itu aku sempat ngelihat stand up dia Bang Popon. Iya yang kita gue nonton dulu Pon di Comika. Iya. Aku ngeliat wah
ini lagi kan Bang Putri juga anak pikir apa malam-malam Oh, itu kan ganti ya. Itu belum tayang nih. Belum tayang. Aku Itu pikir juga belum ngirim. Udah dong, Ngirim udah. Lu mau ganti gimana caranya? Cuman tadi itu aku mau ganti terus kirim lagi, cuman nggak usah lah biarin aja. Oh, iya. Akhirnya tetap aja. Putra ganti gak waktu itu? Enggak. Popon ngomongin chip juga nih mau ganti udah dikirim ya kan. Iya. Gue deh, ya udah gue bawain aja tuh materi yang itu. Ya Bang Popon sih pasti. Itu udah dari awal tuh Bang Popon tuh udah. Iyalah. Wah ini udah pasti berat nih. Kalau di DSC 1 kan malah saingan yang menurutku berat ternyata tuh nggak jauh gitu. Nah kalau Bang Popon ini melampaui ekspektasi itu semua nih. Berarti Bang Popon ini benar-benar masih prima nih komedinya nih. Jadi ya, primanya komedinya bagus juga tadi sih. Komedi prima. Kalau Berry itu ya, Berry Prima maksudnya. Iya. Nenek ke arah sana. Kalau Aldo kan udah iyalah, Aldo juaranya. Oh karena nggak enak aja udah ketemu tadi. Enggak, ya balas budi aja, balas budi. Tapi emang dia nih brengseknya dia tuh dalam hal editannya, jadi susahnya tuh ngejarnya di editannya karena konsep kan editan bukan cuma sekedar ngedit kan, dia perlu konsep yang kayak Aldo lagi ngomong Toto nongol dari samping, bayang apa orang keduanya gitu, itu kan ada konsepnya yang susah. Garing gua. Iya, yang susah ngejar dari editan adalah konsepnya apa gitu, itu yang susah dari Aldo. Tapi gue selain itu adalah yang gue khawatirin waktu itu ya Harry dan Andro sih sebenarnya, dua orang itu yang beberapa kali tuh bikin juri ketawa ngakak gitu. Iya, bahkan Harry ini banget. Nah iya Harry apalagi yang materi tentang arti kehidupan, kenceng banget itu juri-juri. Bukan arti kehidupan. Sebelumnya deh kayaknya. Sebelumnya yang dia ngomongin hampir mau diaborsi. Iya, itu tuh lucu banget. Itu baru ngomong itunya aja sih, aduh udah ngakak-ngakak udah mau pansain. Gila ngeri. Berarti kita berdua sama-sama pas ngeliat Harry mundurkan diri tuh kayak ya kalah sama Covid. Imun lemah. Iya gue juga itu si Harry yang pas awal-awal ini ya. Wah ini udah jadi pujaan masyarakat nih. Aduh, Harry lagi nih kan. Sama Mega. Mega juga udah jadi ini nih. Wih, iya, penonton pada nungguin Mega kan? Yang nungguin kita nggak ada kayak poin ketiga. Nggak ada, gue nggak ada. Kalau yang lain tuh kalau bisa tampilan penjurian tuh kayak berikutnya ini komika yang cewek nih yang komen Mega trot. Iya kasih emotikon itu tuh gila tuh. Kalau Popon nggak ada. Iya di ujung di main. Udah. Untungnya pada kalah semua sama kita ya. Emang kalau udah takdir nggak bisa diapa-apain. Bener. Nyangka sih. tapi kalau aku jujur nyangka sih. Iya. Aku juga nyangka. Aku tuh minimal tuh bukan nyangka bakal juara 1 ya. Aku tuh nyangkanya bakal 3 besar aja. 3 besar. Karena memang targetku tuh udah nyampe di 3 besar aja. Berarti mana katanya yang kata ngasih kesempatan. Dari awal udah nyangka. Berarti lu kayak naruh kesempatan ada yang mau ambil. Gitu loh. Ngasih. Itu apaan? Iya begitu. Kalau aku tuh mau fighting tuh kayak memperjuangkan harga diri gitu. Kemarin juara 1 ya minimal jauh lah gitu. Jangan tiba-tiba keluar di 1 itu sih. Itu deg-degan banget, yang pertama tuh deg-degan banget tuh kayak wah jadi kalau kurang terus keluar pasti wah dia tidak pantas dulu jadi juara. Sih udah gitu semua. Iya. Gue tuh nyangka nggak juara mah, nyangka apa nggak jadi juara? Nyangka. Enggak sih gue. Enggak. Awal-awal sih enggak gitu, tapi setelah yang di 5 atau 6 besar, enggak juga gue. Soalnya kan gue sempet di berapa besar tuh gue yang nggak terlalu bagus penampilannya, nggak yang terbaik, apalagi dari voting jauh sama yang lain, paling bawah. Andrew tuh tinggi banget votingnya. Andrew, Giung, Harry pernah tinggi banget. Iya. Kayaknya nggak nyangka juga jadi juara. Kalau nyangka bakal juara tuh, gue nyangka bakal juara tuh waktu udah 10 besar tuh. Gue liat lawan-lawannya, wah Giung. Ini gue liat pasti materi habis nih, dikit lagi habis nih. Ternyata bener kan juara. Awal-awal sih enggak, karena gue liat ya bos. Nah dulu nih kan kita belum tahu nih gimana ini. Pas udah berapa besar ya kan, kalau kita jelek kan malu sama yang lain. Jujur aku tuh sebenarnya agak-agak nahan materi. Nggak disarankan sebagai kompetisi ya. Aku tuh agak-agak nahan materi. Kedua, hampir semua materi yang aku bawa ini tuh baru. Kan kita udah lama nih nggak stand up kalau aku ya. Aku tuh agak susah ngedapetin feeling itu lucu lagi gitu.
Dan kalau aku pribadi, aku tuh cuma akan ngebawain materi yang memang menurutku lucu gitu. Jadi karena ini digital kan ya, nggak ada penonton, jadi target lucunya itu ya aku pas aku syuting itu. Aku nggak mikirin orang lain, jadinya ya selama menurutku itu lucu dan aku merasa nanti kalau penonton aku bakal ketawa, aku bakal bawain itu sih. Aku tuh targetnya itu tuh bikin diriku sendiri ketawa. Kayak materiku yang terakhir di final, aku ngomongnya joget-joget adeci. Itu kan riskan banget ya. Itu kan kalau nggak kena, ini orang ngapain sih ya kan. Cuman yang aku pasti jamin adalah ketika aku nonton itu nanti, aku pasti ketawa itu. Nih aku goblok banget gitu. Jadi target gitu itu sih. Gak ada mas nyimpen materi karena karena semua emang sama kayak Aldo, materi baru. Mix lah, mungkin ada beberapa materi lama yang ini, tapi banyak kan lebih seneng bahkan lebih pede sama materi yang baru malah, yang baru ditemuin. Dan di sini kan mainan pertama di CD Firman ini nih saya nemuin mainan baru atau apa namanya, persona baru soal suami nggak berguna. Masih baru di sini. Kan sebelumnya kan belum masih nikah. agak berguna sebelumnya. Yang di kompetisi sebelumnya belum nikah. Habis kompetisi itu masih agak berguna, sekarang baru nggak berguna. Jadi baru tuh, dan seneng juga mainin di situ gitu, tentang konflik dengan istri dan lain-lain yang dibawa ke sini. Jadi kalau dibilang nyimpen materi sih enggak, karena yang ngikutin tema, wah apa nih yang hubungannya sama rumah tangga nih, arti kehidupan gitu-gitu tuh kan nempel semua tuh. Malah yang dicinta yang kesannya dipaksain tuh buat ngikutin ke permainan ini gitu. Padahal kalau misalnya mau ngomongin cinta-cinta yang lain bisa-bisa aja, tapi kayak wah dari awal udah ngomongin suami gak berguna, ngomongin keluarga nih, cinta juga harus ngomongin, gak kena. Gitu sih. Nah strateginya nih gue dapet pas di berapa besar habis cinta tuh kan. Gue liat nih si Adri, gue liat Coki nih. Gue umur gue sama Adri sama Coki paling cuma beda setahun 2 tahun lah, 3 tahun lah gitu kan. Makanya gue bawain yang materi kayak Orde Baru gitu-gitu. Biar yang ketawa juri dah. Penonton mah bodo amat ya kan. Bener. Makanya komennya wah kagak ini mah penonton. Ya lo kenapa muda umur lu ya kan. Iya banyak kan muda. Oh itu juga gue salah satunya juga itu tuh, ngejar Adri kan. Bang Adri kan udah berkeluarga nih. Kayak gue bahas soal itu mungkin dapat relate ini sama Bang Adri nih gitu. Karena digital yang kayak tadi tuh ternyata dia udah bawa materi vaksin ada chipnya nih, ternyata kita tahu semua. Nah itu emang kendalanya di situ tuh kalau digital kan sama, tapi ada tantangan ini lagi. Kita kalau ingin materi ibaratnya pers materi tuh kita cari pemikiran yang lain dari kebanyakan komik yang lain gitu. Jadi bukan apa ya, jadi kita dari kan kebanyakan misalnya bahas makanan nih, orang mikirnya ini. Nah kita jangan di situ aja, kita cari yang kecilnya lagi tuh di situnya. Jadi ya meres otak juga sih sebenarnya. Kalau gue nggak masalah sih, malah bisa lebih fair. Misalnya kayak kalau yang gini, kalau kita tampil live kita bisa lihat penampilan sebelumnya kan, yang setelahnya kan dia bisa ngatur strategi kan. Iya benar. Entah ngebahas materinya atau apa, itu kan kayak walaupun nggak apa-apa tapi agak sedikit nggak fair lah sama yang tampil duluan gitu. Yang belakang bisa tahu gimana. Benar. Ini tuh agak jadi lebih fair aja, semua sama anggapannya tuh kayak tampil pertama, karena kan nggak tahu siapa yang harus di counter atau apa gitu. Setuju. Aku setuju sama Bang Popan sama Bang Putra. Tapi kalau aku sih kalau mau nambahin, yang paling kerasa itu tuh dari emosinya kita ke peserta lain. Jadi kan kalau misalnya kita kompetisi biasa ya, itu kan satu komunitas semua ya Bang. Jadi itu kita tuh kadang kombut juga peserta lain. Ngobrol-ngobrol juga, ketawa-ketawa. Jadi itu kayak perasaan kompetisinya tuh nggak seketat itu gitu. Nah sekarang tuh karena kita nggak ngelihat dia, tiba-tiba dia tampil bagus, jadi kayak benci gitu. Kalau kayak kompetisi yang lain kita kan kayak yang oh iya seru nih, nggak apa, kita mau kalah menang kalau kita tetap teman gitu. Kalau sekarang tuh kayak wah anjing kayak gitu, jadi yang lihat karena nggak ketemu ya. Iya karena nggak ketemu, nggak ada komunikasi soalnya.